Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan membahas banyak hal tentang Kerajaan Tarumanegara. Dan di sini juga dihadiri oleh 3 narasumber yang meneliti sejarah dari Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada Mas Jayu selaku Mas Jayu? Selaku peneliti berdirinya kerajaan. Lalu ada Mas Gilang selaku orang yang meneliti kemajuan dan Kerajaan Tarumanegara. Dan yang terakhir ada Mas Dayan selaku peneliti sekaligus arkeolog yang meneliti runtuhnya Kerajaan Tarumanegara dan meneliti jejak-jejak yang tersisa di masa sekarang. Oke, itu saja. Langsung kita ke pembahasannya. Cekidot. Oke, yang pertama kita mulai dari Mas Jayu terlebih dahulu. Gimana sih Mas sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara dan siapa pendiri kerajaan tersebut? Nah, jadi Kerajaan Tarumanegara itu didirikan pada abad keempat atau sekitar tahun 358 Masehi. Dan ketenaran Kerajaan Tarumanegara itu berlangsung hingga abad ke-7. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Maharesi Jaya Singowarman dari India. Dia datang ke Nusantara karena dulu ada kekacauan dan penjajahan dari pasukan Raja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Jaya Singowarman berasal dari Salangkayana, India, dan dia berhijrah ke Nusantara. Dia pun bertandang ke kerajaan Salakanagara dan disambut oleh Raja Dharmawarman ke-8. Lalu ia pun dinikahkan dengan salah satu putri raja. Kemudian Jaya Singowarman membuka wilayah yang kebetulan di daerah sekitaran Bekasi. Jadi Kerajaan Taruma didirikan pada tahun 358 Masehi dan sekarang kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Tarumanagara atau Tarumanegara. Raja Singowarman itu tahtanya berlangsung selama 24 tahun. Lama juga ya Mas? Ya, dari tahun 358 Masehi sampai 382 Masehi. Setelah beliau meninggal, tahtanya diteruskan oleh anaknya. Oleh keturunannya. Jadi begitu untuk berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Oh iya. Terima kasih Mas Jayu informasinya. Ya, sama-sama. Lalu kita akan lanjut ke Mas Gilang. Oke, terus saya mau tanya sama Mas Gilang nih. Gimana sih Mas sejarah atau cerita tentang kemajuan dan masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara hingga kemundurannya? Oke, yang pertama adalah kemajuan dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan pada saat di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang gagah, berani, dan berperan penting di Kerajaan Tarumanegara. Karena ia membuatkan saluran air di Sungai Candrabaga dan saluran Gumati. Raja Purnawarman memperluas wilayahnya dengan cara menundukkan kerajaan-kerajaan yang berada di sekelilingnya. Sistem politik yang digunakan oleh Raja Purnawarman bahwa raja harus memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Itu adalah perkembangan atau kejayaan yang dialami Kerajaan Tarumanegara yang saya ketahui. Lalu bagaimana terjadinya kemunduran dari Kerajaan Tarumanegara? Kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran, yaitu disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, disebabkan karena adanya serangan dari kerajaan lain
saat itu serangan dari kerajaan Majapahit. Dan saat itu kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Raja Sandawarman. Dan penyebab yang kedua, kemunduran kerajaan Tarumanegara disebabkan oleh Raja Linggawarman tidak memiliki keturunan laki-laki, ataupun bisa dibilang anaknya perempuan semua. Namun Raja Linggawarman menunjuk menantunya untuk meneruskan tahtanya di kerajaan Tarumanegara. Namun menantunya tersebut menolak. Ia memilih mengembangkan kerajaannya sendiri yang berada di Sunda. Ya, itu dia kemunduran yang saya ketahui. Oke, terima kasih Mas Gilang. Lalu kita yang terakhir akan lanjut ke Mas Rihan. Bagaimana sih Mas cerita atau apa saja jejak-jejak yang ditinggalkan oleh kerajaan Tarumanegara dan apa nilai-nilai yang dapat diambil? Yang pertama ada prasasti Ciaruteun yang ditemukan di dekat muara Sungai Cisande di Bogor. Prasasti ini terdapat tulisan yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Pada prasasti ini juga terdapat cap sepasang telapak kaki Raja Purnawarman. Yang kedua ada prasasti kebun kopi yang ditemukan di Muara Hilir, Kabupaten Bogor. Prasasti ini terdapat cap telapak kaki gajah. Yang ketiga ada prasasti jambu yang ditemukan di Bukit Koleangka yang berisi sanjungan kepada Raja Mulawarman dan juga terdapat gambar telapak kaki. Yang keempat ada prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan di Desa Tugu dan merupakan prasasti terpenting dan terpanjang. Isinya memuat nama sungai yang terkenal di Punjab, yaitu Sungai Candrabaga dan Sungai Gumati. Prasasti Tugu juga menyebutkan dilaksanakannya upacara selamatan dengan memberikan hadiah kepada Brahmana berupa 1000 ekor sapi oleh raja. Yang kelima ada prasasti Pasir Lebak yang ditemukan pada tahun 1947 yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta di Kampung Lebak yang berisi ujian atas keberanian Raja Purnawarman. Yang keenam ada prasasti Pasir Awi yang ditemukan di lereng selatan Bukit Pasir Awi yang berisi gambar dahan-dahan dan ranting, buah-buahan dan sepasang telapak kaki. Yang ketujuh ada prasasti Muara Cianten yang ditemukan di Sungai Cisande, tertulis dengan aksara Ikal yang sampai sekarang belum dapat terbaca. Selanjutnya nilai-nilai yang bisa diambil dan dilanjutkan dari kerajaan Tarumanegara adalah pemerintah Indonesia lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya. Hal ini sangat sesuai dengan nafas demokrasi, yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Hal ini dibuktikan dengan penggalian sungai yang dilakukan oleh Raja Purnawarman yang bertujuan untuk menghindari kebanjiran dan mencegah kekeringan pada saat kemarau pada masa kejayaan kerajaan Tarumanegara. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Mas Rian untuk informasinya. Oke guys, mungkin itu dulu perbincangan yang dapat kami lakukan. Dan terima kasih untuk Anda-anda semuanya yang telah berkenan hadir di podcast saya. Terima kasih sekali lagi. Mungkin itu dulu. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.